Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurman Sarli. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi atau pengalaman saya terkait mental health ya. Yang kali ini yang saya bawakan berjudul Berhenti Menjadi People Pleaser. Namun, sebelum memulai, saya mau pantun dulu ya. Beli ayam dapatnya angsa. Dibawa pulang setelah duhur. Wahai teman-temanku, apa kabar semuanya yang setiap malam overthinking sebelum tidur? Ayo, siapa yang kalau malam overthinking, teman-teman? Semoga setelah ini berkurang ya, atau malah tidak sama sekali. Nah, setelah baca pantun tadi, bagaimana dengan kalian? Semangat atau menjadi semangat sekali atau semangat banget untuk memulai materi selanjutnya. Jadi kita harus semangat banget ya teman-teman. Nah, apa itu people pleaser teman-teman? Saya rasa sudah banyak ya yang sudah mengerti makna dari people pleaser itu. Secara singkatnya, people pleaser itu adalah orang yang nggak enakan. Nggak enakan kenapa? Nggak enakan untuk tidak membantu orang lain. Nggak enakan kalau kita menolak orang lain. Nggak enakan kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain. Nah, bedanya apa sih sama orang yang suka menolong? Kalau orang yang suka menolong itu mereka itu punya batasan. Batasan yang seperti apa? Batasan sosial yang positif, ya. Jadi ini sama orang yang suka menolong itu beda ya. Kalau orang yang suka menolong itu perbuatan yang baik. Kalau orang people pleaser itu perbuatan yang tidak baik karena merugikan diri sendiri, ya. Kalau orang suka menolong itu dia adil untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ya, jadi ada sifat self love. Kalau orang people pleaser itu menganggap self love itu suatu hal yang egois. Padahal ini diri kita, badan kita, kita yang tahu, kita yang butuh, tetapi kita memilih untuk mendahulukan orang lain. Merasa bersalah jika kita tidak bisa membahagiakan orang lain. People pleaser ini dialami oleh perempuan dan laki-laki ya, tidak hanya perempuan saja yang yang menggunakan perasaan, dan laki-laki yang memakai logika pun bisa terkena atau bisa menjadi people pleaser. Laki-laki itu sebanyak 42%. Memang lebih sedikit dari wanita yang jumlahnya 58%. Dan penyebab paling banyak orang people pleaser itu ya karena satu, dia tidak bisa membantu orang lain, dia merasa bersalah. Menurut survei itu sebanyak 77,7%. Nah, selanjutnya adalah merasa eh, tidak mampu seperti itu. Nah, teman-teman, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi people pleaser? Untuk tidak menjadi people pleaser itu tidak bisa selesai dalam satu hari, apalagi satu malam. Tidak bisa. Kita perlu latihan, ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita istirahat. Istirahatkan pikiran, istirahatkan badan dengan cara tidur. Kalau kita tidak bisa tidur, istirahat dari layar. Jangan buka HP. Minimal, minimal ya, 1,5 jam gitu. Atau 30 menit lah kalau paling susah. Nggak bisa untuk berhenti buka-buka HP. Kita pelan-pelan aja ya untuk berubah seperti itu. Karena kalau kita langsung stop HP juga jadinya bingung. Nah, seperti itu. Kenapa HP? Karena kadang kita scroll-scroll medsos, TikTok, Instagram itu membuat kita kadang baca quotes, kadang melihat eh, apa ya konten. Ini membuat kita itu menjadi orang yang ke-trigger kembali. Seperti itu. Buka WhatsApp, nanti ada pesan, langsung dibales. Padahal dikasih jeda juga tidak masalah. Ada orang yang minta tolong. Saudara sendiri pakai alasan anak buat pinjem duit. Langsung dipinjemin karena nggak tega. Ada pacar. Yang masih pacaran ya. Habis dimarahin, habis dipukulin, ngajakin balikan. Balikan akhirnya. Padahal itu salah sebenarnya ya. Kita boleh berkata tidak kok.
Biasakan berkata tidak. Oke, memang itu akan mengakibatkan hal yang tidak nyaman karena awal-awalnya, tapi itu hak kita. Kita harus menyayangi diri kita, badan kita, dan pikiran kita. Karena apa? Ini akan mengakibatkan sakit pada fisik juga. Karena apa, teman-teman? Tekanan-tekanan seperti ini itu akan mengakibatkan kita tidak bisa hidup tenang, kita selalu tidak nyaman dan gelisah, sehingga ini akan mengakibatkan berefek ke kepala sakit, punggung sakit, pundak sakit, bahkan yang terparah ada yang mengalami autoimun, kanker pun juga ada. Jadi penyakit ya jadinya ya. Oke, saya rasa pemaparan saya cukup sekian. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mau pantun dulu? Buah duku, buah rambutan. Manis rasanya bikin ketagihan. Jangan ragu untuk menanyakan. Asal jangan tanya soal mantan. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, saya tutup ya. Saya pantun lagi. Jalan-jalan ke kota tua. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.